Selamat datang seluruh para kadang kinasih saya, dan selamat berjumpa kembali di Pesanggerahan Pesona Jagat Alit. Bagaimana kabarnya panjenengan semuanya? Tapi bagi saya, kabar baik itu belum cukup. Sehat juga belum cukup. Selamat juga belum cukup. Apa mana? Sugih juga belum cukup. Cukup bagi saya panjenengan bisa mampu mempertahankan kemanunggalan jati panjenengan. Itu lebih dari cukup buat saya. Karena apa? Karena kalau panjenengan bisa mampu mempertahankan kemanunggalan jati panjenengan, sudah pasti panjenengan sehat, panjenengan bahagia, panjenengan selamat, dan semuanya itu tadi yang diucapkan itu tercakup di situ. Kira-kira ngono ora? Lah sekarang pertanyaannya, sudah bisakah panjenengan mempertahankan kemanunggalan jati panjenengan? Nah, itu pertanyaan. Kalau bisa, masih ada satu pertanyaan lagi. Mengalami kesulitankah panjenengan? Dua pertanyaan dari saya ini akan saya lontarkan kepada panjenengan satu persatu. Untuk ekstra ya, untuk ekstra sebelum melakukan patrap samadhi bersama-sama di Oro-Oro Ombo. Coba dijawab satu-satu ya boleh, dijawab bareng juga boleh. Panjenengan bisa mampu mempertahankan kemanunggalan jati panjenengan di rumah panjenengan masing-masing? Ayo, mulai meneng toh. Lek ditakoni kaya ngono kuwi mesti mulai meneng. Jawaban ini kaya maju mundur. Ora iso. Apakah panjenengan bisa mampu mempertahankan kemanunggalan jati panjenengan di rumahnya masing-masing? Bisa, orang ngono kuwi. Jedanya itu terlalu lama. Kenapa manunggal jati ini akhir-akhir ini selalu saya bahas, bahkan selalu saya pertanyakan kepada siapapun yang datang mengunjungi pesanggerahan ini setelah selesai manekung atau setelah selesai gembleng. Dikarenakan manunggal jati itulah yang dimaksud manusia hidup di dunia itu ya manunggal jati itu. Jadi kalau tidak manunggal jati, panjenengan itu tidak sedang hidup di dunia ini. Embuk, hidup di mana itu? Apa di dunia ilusi, hayalan, bayangan, angen-angen, atau apa? Saya nggak bisa menghakimi panjenengan. Yang pasti kalau tidak dalam keadaan manunggal jati, berarti panjenengan tidak sedang hidup di dunia ini. Artinya kalau dipersimpel lagi, berarti panjenengan dudu wong urip, berarti panjenengan bukan manusia hidup. Kalau tidak dalam keadaan manunggal
Nah kalau bukan manusia hidup terus apa manusia apa Pak Web? Manusia apa, mayat ya, manusia mayat. Manusia mayat. Dikarenakan jawabannya maju mundur, di sini saya bisa ngambil benang merahnya. Ada kalanya bisa, ada kalanya enggak, ngono toh. Rahayu. Coba tanyakan kepada saya, letak sulitnya itu di mana? Coba tanyakan kepada saya, letak kesulitannya itu di mana? Apakah waktu atau sikon yang tidak mendukung, atau motivasi dari saya kurang gampang? Nah, terus apa? Coba. Kesibukan. Oh, kesulitan. Justru semakin sibuk, semakin banyak bahan buat praktek. Maksudnya. Lah, kalau nganggur, iya. Ya malah milih sibuk kalau saya. Kalau sibuk kan banyak bahan kan, banyak bahan buat praktek. Lawang prakteknya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Nah kalau kelakuan kita sibuk, berarti kan semakin banyak yang kita nikmati rasanya. Kira-kira ngono bareng. Coba kalau ini kadang kita dari Kudus, padahal yang di bawah itu trontonnya cuma satu, cari sibuk. Tronton ini sak pabrik di bis malam. Oh berarti ngadepi penumpang akeh kuwi mau ayu terus itu. Coba yang lain, apa yang menjadikan panjenengan kesulitan untuk praktek? Ya? Lupa. Nah kalau lupa berarti kesadarannya pedot. Kalau lupa berarti kesadarannya putus. Nah. Gini loh. Penggerik raga kita agar supaya bisa bergerak itu kan sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib atau kawula Gusti. Raga kita itu satu, tubuh kita itu satu. Lah kalau yang menggerakkan 5, apa yang akan terjadi? Tubuh kita itu satu, raga kita itu satu, tidak 2 loh ya, hanya satu. Yang menggerakkan raga kita atau sang penggeriknya ini ada 5 ruh tersebut sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti atau wahyu pancagaib. Coba panjenengan pikir, tubuh yang satu ini kalau digerakkan oleh 5 ruh, opo enggak kesel jenengan? Apa enggak capek panjenengan? Karena itu dibutuhkan manunggal jati. Harus manunggal jati. Karena dengan manunggal jati kawula Gusti ini lebur menjadi satu kesatuan tersebut kunci kumpul nunggal suci atau manunggal jati. Jadi yang menggerakkan tubuh kita atau raga kita hanya satu, bukan 5 ruh. Lah terus yang 4-nya kemana Pak Web? Yang 4-nya 2, jadi tangannya pancer, jadi 2 tangannya pancer atau hidup atau Gusti, yang 2 jadi 2 kakinya pancer atau Gusti atau hidup. Jadi yang menggerakkan hanya satu, jadi tidak capek kita. Nah agar supaya
yang menggerakkan raga kita ini tidak 5 ruh, maka keadaan kita harus keadaan manunggal jati, harus keadaan kunci. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, ketika kita membahas, ketika kita rembuk kunci, ketika kita membahas manunggal jati, di sini sudah nggak ada sedulur papat kalimo pancer loh ya. Karena apa? Karena sedulur papat kalimo pancer sudah lebur manunggal dengan urip, dengan hidup. Jadi kaki tangannya hidup, ndak misah-misah lagi. Jadi dalam keadaan manunggal jati atau membahas tentang manunggal jati atau kunci, bahasan sedulur papat kalimo pancer ini sudah tidak ada, dikarenakan sedulur papat kalimo pancer sudah leburing kawula Gusti. Pertama, agar supaya raga kita ini tidak digerakkan oleh 5 ruh, maka langkah pertama 5 ruh ini harus manembahing kawula Gusti, harus manembah. Sedulur papat kalimo pancernya harus bersedia manembah, menyerahkan dirinya kepada Maha Suci. Dikarenakan sedulur papat kalimo pancer ini manembah, berserah diri atau menyerahkan diri kepada Maha Suci, maka sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti ini menjadi manunggal, menjadi satu kesatuan. Dikarenakan kawula Gustinya ini manunggal, sudah manunggal, maka resikonya sedulur papat kalimo pancer ini menjadi leburing kawula Gusti, manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti. Nah, leburing kawula Gusti ini ranahnya ranah suci, ranah manunggal jati, ranah kunci. Jadi di saat kita berada di dalam ranah kunci, ranah manunggal jati atau ranah suci, sudah tidak ada bahasan tentang sedulur papat kalimo pancer. Karena sedulur papat kalimo pancer ini sudah menjadi satu kesatuan dengan hidup urip. Lah, kalau kehidupan kita adalah kehidupan kunci, kehidupan nunggal suci, lah itu yang disebut wong urip, manusia hidup. Dikarenakan dia sebagai manusia hidup, maka kehidupan ini miliknya. Dikarenakan kehidupan ini miliknya, hanya kemudahan yang dia alami. Lawang miliknya hanya kemudahan. Itu pentingnya itu di situ. Kalau tidak dalam keadaan manunggal jati, lalu apa yang terjadi Pak Web? Kalau tidak dalam keadaan manunggal jati, kita itu harus ribet. Setiap saat kita harus selalu sadar diri. Artinya tidak boleh lupa bahan raga kita ini dari apa, asal usulnya raga kita ini dari apa, bahannya jiwa kita itu dari apa, asal usulnya dari mana, bahannya hidup kita itu dari apa, asal usulnya dari mana, wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana. Tidak boleh lupa pula di dalam diri kita ada 3 singgasananya Romo, Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Apapun yang kita lakukan harus selalu berkesadaran. Samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Artinya berbuat apapun, melakukan apapun selalu harus berkesadaran. Mampu banyak. Rokok berngising. Repot, kakean tugas itu. Nah, supaya tidak capek lagi, maka kita harus mempertahankan diri kita, harus supaya selalu berada di manunggal jati.
kalau dalam keadaan manunggal jati tidak sibuk, tidak kebanyakan tugas, hanya dua. Itu pun tidak dilakukan secara bersamaan. Kesibukan kita hanya dua, dan itu pun tidak dilakukan secara bersamaan. Kesibukan kita pertama adalah diam ketika kita patrap samadhi dan berada di ranah samadhi. Di luar patrap samadhi, kesibukan kita adalah menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Mung kuwi tok. Liyane Romo yang mengerjakan, kita duduk manis. Nah, aku yang milih kuwi lah. Iso nyenengan piye. Ora kesel. Ndak repot. Ndak lelah. Lah terus yang lain-lainnya itu bagaimana Pak Web? Kalau cuma dua hal itu yang kita lakukan, yang lain-lainnya itu ngintil, ngikut, karena dua hal ini kendalinya. Dua hal ini kendalinya. Ketika kita menembah kepada Romo, ketika Putro menembah kepada Romo, kendalinya, penentunya adalah diam. Kenapa kok harus diam Pak Web? Karena kita tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa itu Romo. Makanya ketika kita menembah dengan Romo, kita harus diam. Kenapa harus menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan Pak Web? Karena tidak ada satupun kelakuan yang itu bukan kelakuannya Romo. Maka Romo gaib, gaibnya gaib. Bagaimana kita bisa mijilake Romo yang gaib, gaibnya gaib? Gimana coba? Tidak ada satupun makhluk yang bisa. Tidak ada satupun makhluk yang bisa. Kecuali Putro kekudangane Romo. Lah, Putro kekudangane Romo ini, kenapa Putro kok ada yang menjadi kekudangane Romo? Kenapa Putro kok ada yang menjadi kesayangannya Romo gitu loh? Kenapa Putro kok ada yang menjadi kinasihnya Romo? Dikarenakan Putro tersebut bersedia menikmati rasanya kelakuan Romo yang sedang action berbagai adegan. Romo ini butuh ditonton, ingin ditonton. Aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Akan aku ciptakan makhluk supaya mengenalku, agar aku dikenal. Maka yang hendak dikenal gaib, gaibnya gaib. Tidak ada cara lain. Teknik lain itu tidak ada. Selain menikmati rasanya kelakuan Romo itu sendiri. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuannya Romo itu sendiri, tidak ada sesuatu apapun yang luput dari kesadaran kita. Tidak ada. Betapapun gaibnya Romo, namun ada kenyataannya di dalam diri kita. Dikarenakan kita adalah wadahnya Romo. Kalau sampai terjadi pergerakan dan pergerikan, berarti karena kita adalah wadahnya Romo, berarti Romo yang menggerakkan, Romo yang menggerakkan. Cetha toh? Betapapun dia gaib, jelas kan? Tinggal nikmati rasanya saja dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo itu sendiri. Maksudnya cara menikmatinya tidak gerasa gerusu, ada penghayatan,
Kata-kata kesadaran cinta kasih sayang Romo itu sendiri berarti ketika kita menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan ini dengan kehati-hatian, dengan penghayatan, tidak asal menikmati. Maksudnya seperti itu. Hanya dengan begitu kesadaran kita bisa menjadi kontinu. Hanya dengan seperti itu kesadaran kita bisa menjadi universal. Lah kalau kesadaran kita kontinu, kalau kesadaran kita universal, masa tidak tahu diri? Masa nggak ngerti, nggak paham wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana? Masa lupa kalau di dalam dirinya itu ada 3 singgasana Romo? Kuilu pentingnya manunggal jati, pentingnya kunci. Kalau tidak kunci, kalau tidak manunggal jati, capek panjenengan, capek. Karena apa? Karena panjenengan dituntut untuk selalu membicarakan wahyu pancagaib selama 24 jam full. 24 jam full panjenengan selalu membicarakan wahyu pancagaib, kerjaanmu piye? Bisnismu gimana? Super sibuk. Daripada kita super sibuk, ora kober ngentut, lebih baik kunci, lebih baik manunggal jati. Nah, ayo mongkon yang ngono. Dawuh Rama, samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil ini bukan mau melakukan itu mijil, mau melakukan ini mijil. Oh, yo bengor cangkep panjenengan. Mau melakukan apapun nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo itu sendiri. Itu loh arti maksud daripada samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Sarwa mijil itu maksudnya senantiasa berkesadaran. Sarwa mijil arti maksudnya senantiasa berkesadaran, tidak lupa diri. Itu maksudnya. Memang sih mencapainya gampang. Mencapai kunci, mencapai suci, mencapai manunggal jati gampang kan? Margo dikancani wong edan bagu, ngono ta? Mempertahankannya enggak gampang. Memang mempertahankannya tidak gampang. Ya, tidak segampang ketika kita mencapai. Membersihkan otak atau pikiran kita, membersihkan hati atau batin kita, membersihkan kelamin atau syahwat kita gampang. Orang awam pun bisa melakukan. Jangankan seorang putra kekudangannya Romo yang memang dicipta untuk itu, didesain itu untuk itu, dirancang untuk itu, pasti bisa. Orang awam saja bisa membersihkan otak atau pikirannya, membersihkan hati atau batinnya, membersihkan kelamin atau syahwatnya, pasti bisa, asalkan mau. Karena gampang, ya, membersihkannya gampang. Yang tidak gampang itu menjaga kebersihan tersebut agar tidak terkotori lagi, itu loh. Tapi menurut saya gampang menjaga kebersihan agar supaya tidak ternoda lagi, menjaga kemanunggalan jati agar tidak ambiar lagi, agar tidak kemomoran lagi, gampang. Lawang garek meneng nalikane sameti, di luar semeti, nikmati rasanya kelakuan sing dilakoni, harap gampang, semuanya itu kan gratis, nggak pakai sesaji, ya, nggak ada undang-undangnya. Barang siapa yang mempertahankan manunggal jati
Sanksi orang enek, enggak ada. Dan bisa dilakukan dimanapun. Orang gampang piye? Kecuali bertapa sekian tahun atau tirakat sekian hari, ube rampene tumpeng sak cepon, sak ceting, ingkunge rolikur, mungkin berat itu. Bagi saya tidak ada alasan berat di situ. Lawang hanya diam di ranah samadhi ketika patrap dan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Lawang kaya ngono kok iso. Mung kaya ngono, apapun itu, apapun itu, mung tinggal gitu tok. Semuanya Romo yang akan melakukan. Selain itu, Romo yang akan melakukan. Jadi, ndak usah cawe-cawe, ndak usah ikut campur, apalagi sampai merebutnya. Biarkan Romo berkuasa atas kuasanya secara natural. Awake dhewe garek menikmati wae, nikmati hasilin. Tinggal menikmati hasilnya, duduk manis sambil menikmati hasilnya. Romo Semono Sastro Hadijoyo pernah memberikan sebuah filosofi sebagai berikut. Antara Putro dan Romo itu mirip dengan sekumpulan domba dan yang mengembala. Romo Semono Sastro Hadijoyo itu pernah memberikan filosofi sebagai berikut. Antara Putro dengan Romo itu mirip, hampir sama, seperti sekumpulan domba-domba dengan sang pengembala. Domba-domba tersebut, sekumpulan domba tersebut adalah para Putro, sedangkan sang penggembalanya adalah Romo. Di hari senja, domba-domba tersebut digiring oleh Romo untuk naik ke puncak bukit, dan di puncak bukit tersebut sudah tersedia kandang bagus dengan tetek bengeknya yang komplit. Ketika sang pengembala ini menggiring kambing untuk naik ke atas bukit menuju kandang yang luar biasa tersebut, di perjalanannya ada kambing yang nyerobot pagar, nyerobot panganan, dipecut sama Romo, dicambuk. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali kok masih nyerobot wae, ditinggal sama Romo. Setelah sampai di puncak, kambing-kambing itu tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Dan apapun yang berada di bawahnya puncak bukit itu, aku yang akan melakukan. Semua kebutuhanmu, keperluanmu, kepentinganmu sudah aku sediakan di sini. Seperti itu. Kurang enak piye? Itu Romo loh yang ngomong ya. Romo Semono loh itu yang ngomong, bukan saya. Saya cuma motokopi itu. Kalau Romo Semono Sastro Hadijoyo saya bohong, berarti saya juga bohong. Lah itu seperti itu. Jadi di era kedaulatan Romo saat ini tidak ada keadaan yang lebih baik selain keadaan manunggal jati, selain keadaan kunci, selain keadaan kumpul nunggal suci, tidak ada. Lah, kalau sudah dalam keadaan manunggal jati atau manunggal suci atau kumpul nunggal suci, jangan ada sedikit pun keraguan, apalagi ketakutan. Karena di saat kita punya keraguan, apalagi takut, maka dimulai pada saat itu panjenengan sudah meremehkan Romo. Dan itu ada sanksinya. Mung ngono tok. Apapun itu yang
panjenengan lakukan mung ngono tok. Beratnya di mana? Sulitnya di mana? Lawang ini bisa dilakukan sambil kerja, sambil apa wae. Dengan apa saja. Kalau berhasil menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, jangan lupa matur suwun. Saya sudah melakukan Pak Web, tapi matur suwun enggak. Itu yang kadang-kadang ingat, kadang ya podo wae karo bohong. Itulah ya. Sekali lagi saya beritahu, kalau panjenengan tidak mempertahankan manunggal jati panjenengan, tidak membawa serta manunggal jati panjenengan dalam hal apapun, panjenengan ribet, kesel, capek. Karena semuanya itu harus berdasarkan ilmu pengertian real, ilmu pemahaman real, dan ilmu pengetahuan real. Apapun itu, jika tidak ada karmanya. Kalau panjenengan sampai melakukan sesuatu yang panjenengan tidak mengerti, ono karmane, ada karmanya. Melakukan sesuatu yang panjenengan tidak pahami, ada karmanya. Melakukan sesuatu yang panjenengan tidak ketahui, ada karmanya. Ribet wis pokoknya orang manunggal jati. Ribet. Kalau ndak kunci, ribet. Kalau tidak kunci, panjenengan butuh paweling. Kalau tidak kunci, panjenengan butuh mijil. Kalau tidak kunci, panjenengan butuh asmo. Kalau tidak kunci, panjenengan butuh singkir. Capek kan? Itu kalau saya masukkan dalam pemahaman laku. Tadi itu masih belum laku. Ini sekarang saya masukkan ke laku. Kalau tidak kunci, suka tidak suka, mau tidak mau, panjenengan butuh paweling, butuh asmo, butuh mijil, butuh singkir. Kalau tidak, ada sanksinya, ada hukum karmanya. Itu secara laku. Secara spiritual, kalau tidak manunggal jati, panjenengan harus mengerti, harus memahami, dan harus mengetahui ketika melakukan ini kelakuannya siapa? Kelakuannya mutmainah, alwama, amarah, subhiyah, apa hidup? Ketika kita melakukan itu, kita ini harus ngerti, harus paham, harus tahu ini kelakuan siapa? Kelakuannya mutmainah, alwama, amarah, subhiyah, apa hidup? Ribet kan? Jika sampai tidak tahu, ada karmanya, ada sanksinya. Lah daripada repot ribet seperti itu, ya mending manunggal jati lah. Mending manunggal jati. Dan ketika manunggal jati berbicara kesadaran, jangan berbicara sedulur papat kalimo pancer, jangan berbicara wahyu pancagaib, jangan berbicara apa nih? Apapun tidak perlu dibicarakan jika keadaan kita adalah keadaan manunggal jati, jika keadaan kita adalah keadaan kunci atau kumpul nunggal suci. Karena apa? Karena jika ada pergerakan, itu yang bergerak Romo. Jika ada ada pergerakan, itu yang bergerak Romo.
Jadi tidak perlu dibahas, tidak perlu dibicarakan. Karena Romo yang melakukan sudah pasti tepat, sudah pasti bagus, sudah pasti sempurna. Lawang Romo yang melakukan. Nah kalau sudah sempurna, dikarenakan Romo yang melakukan, yang perlu dibahas apanya? Tinggal menikmati rasanya kan. Tinggal menikmati rasanya. Romo yang bekerja. Selama ini kita yang bekerja, Romo yang menikmati rasanya. Kualik tau. Nah, maka pekerjaan kita tidak ada satupun yang tepat. Artinya selama ini Romo itu makan racun dari kita. Lalu hasil pekerjaan kita racun semua. Maka yang menikmati rasa racun itu Romo. Nah selama ini Romo bersedia menikmati racun-racun ciptaan kita, menikmati racun-racun karyanya kita, itu Romo mau. Nah saya ini balik. Maka yang kita nikmati adalah kesempurnaan, bukan racun. Malam ini ngapunten malam ini bertepatan dengan hari kelahiran saya yang ke-64, dan malam ini kita akan bersama-sama menyambut kejadian atau fenomena alam yang sangat luar biasa dan sepanjang sejarah peradaban kehidupan manusia itu baru terjadi 3 kali. Dan ini kejadian yang 3 kali dan konon tidak akan pernah terjadi lagi, yaitu terbukanya portal kehidupan, peradaban, kejayaan manusia. Nah, portal ini adalah portal khusus. Tidak semua orang bisa. Kenapa saya katakan portal ini adalah portal khusus? Portal ini khusus diperuntukkan untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali yang menyukai dan mau melakukan kebajikan seumur hidupnya, atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Jadi portal ini hanya untuknya. Bagi orang-orang yang tidak menyukai kebajikan, tidak mau melakukan kebajikan, bagi orang-orang yang tidak menyukai kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo dan tidak mau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, tidak bisa. Dan malam ini kita akan menyambutnya bersama-sama dengan keadaan manunggal jati. Dengan sikon manunggal jati. Nanti kita lakukan bersama-sama di Oro-Oro Ombo, karena tempat ini tidak mencukupi. Sebelum keadaan manunggal jati kita gunakan untuk menyambut terbukanya portal peradaban baru kejayaan manusia ini, saya ingin mengungkit tentang manunggal jati yang sudah saya motivasikan kepada panjenengan. Pertama, lebih ingat lagilah tentang bahan raga kita yang dari cinta kasih sayang.
Lebih ingat lagilah tentang asal-usul raga kita yang dari cinta kasih sayang Romo. Lebih ingat lagilah tentang bahan jiwa kita yang dari 4 ilmu atau 4 esensi atau 4 anasir. Dan lebih ingat lagilah tentang asal-usul jiwa kita yang dari 4 ilmunya Romo atau 4 anasirnya Romo. Lebih ingat lagilah tentang bahan hidup kita yang tak lain dan tak bukan adalah Romo itu sendiri. Dan lebih ingat lagilah tentang asal-usul hidup kita, yaitu dari ruhnya Romo. Setelah itu lebih ingat lagilah bahwa di dalam diri kita ada 3 singgasana Romo, yaitu sir, dat, sifat, atau Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana sebagai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Dan lebih ingat lagilah bahwa 3 singgasana ini masing-masing memiliki titik hotspot pintu gerbang tersebut, cakra otak, cakra jantung, dan cakra kelamin. Itulah sejatinya apa dan bagaimana wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri. Dengan inilah nanti kita akan melakukan penyambutan bersama. Dikarenakan malam ini menurut saya malam yang istimewa, maka mari bersama-sama dimulai malam ini langkah-langkah, teknik-teknik manunggal jati kita perbaiki. Kita perbaiki agar supaya lebih indah, lebih sempurna, sehingga kemungkinannya sangat tipis kita mengalami kesulitan. Jadi nanti di dalam prakteknya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, tidak ada bahasan, ya. Di dalam kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo tidak ada bahasan. Tapi nanti di dalam prakteknya, jika kesadaran panjenengan goyang, bingung, ndak tahu, ndak paham, ndak ngerti, atau lupa dengan apa yang saya uraikan saat ini sebelum prakteknya nanti, berarti kesadaran panjenengan putus atau melemah. Berarti kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo panjenengan putus atau melemah kadarnya. Maka berusahalah untuk mengingat kembali bahan dan asal-usul jiwa raga hidup kita. Berusahalah untuk mengingat-ingat kembali 3 singgasana yang masing-masing memiliki 3 pintu gerbang. Dan berusahalah kembali untuk mengingat-ingat wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana. Dengan seperti itu, kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo panjenengan akan pulih kembali. Dan setelah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini sudah pulih seperti sedia kala, hilangkan, lenyapkan seluruh pembahasan, ya. Hilangkan, lenyapkan seluruh pembahasan, keraguan,
bahkan ketakutan dan lain-lain sebagainya. Dan bermula dari situ, duduk dalam keadaan berkesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Kemudian sedulur papat kalimo pancer yang tadinya berpecah belah perintah untuk kumpul nunggal suci dengan sabda. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Dengan perintah ini sedulur papat kalimo pancer kita akan manunggal dengan suci, akan lebur manunggal dengan suci. Setelah sedulur papat kalimo pancer kita sudah lebur manunggal menjadi satu kesatuan dengan suci, kemudian perjalankan dia menuju ke titik hotspot cakra otak yang merupakan pintu gerbang masuk menuju ke singgasana Baitul Makmur. Setelah berhasil masuk ke dalam titik hotspot pintu gerbang cakra otak, kemudian perjalankan menuju ke cakra jantung. Setelah sampai atau berhasil memasuki titik hotspot cakra jantung, lalu biarkan sedulur papat kalimo pancer kita yang sudah melebur menjadi satu kesatuan dengan suci menghafal kedaton terutama Romo, yaitu singgasana atau istana atau kantornya Romo ketika Romo memelihara apapun itu. Sejenak kemudian lakukan patra kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian hentikan patra kuncinya. Hentikan juga bacaan kuncinya. Setelah patra kunci berhenti, kemudian kedua telapak tangan yang semula melakukan patra kunci, kita pisahkan secara perlahan dan kita turunkan secara perlahan ke tumpuannya masing-masing. Setelah kedua tangan sampai di tumpuannya masing-masing, berarti secara otomatis pula suci sudah sampai di titik hotspot cakra kelamin yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam istana Baitul Muqaddas. Selanjutnya,